Lucifer, Subah Tua, Bintang Timur, Fajar, Beelzebul, penguasa dunia, bernama, malaikat, perang, berdusta, pembunuh, bapak segala dusta, dan lain-lain. Ya. Berbagailah kita yang sekarang sudah mengambil keputusan. Saya mau menguasai dosa dan surga. Saya menjadi anak terang. Saya mau menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Saya menjadi anak-anak. Cuma terkadang banyak orang-orang yang merasa aku ini sudah hebat, aku ini anaknya Tuhan Yesus, aku ini anak Allah pada di gereja. Tapi pertanyaannya adalah, pastikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan? Masihkah kita berperilaku seperti orang bergelapan? Ini dikatakan sebagai penganut spiritisme. Kita gereja ya, mendengarkan firman Tuhan ya, tapi untuk hal-hal yang berbau okultisme juga dijalankan. Nah, ini yang kadang-kadang jarang dibahas dalam suatu pertemuan, khususnya ketika apa? Beribadah di gereja. Saudara, kita nggak bisa berubah netral. Nggak bisa. Kita harus memilih hal ya. Dan kalau kita lihat, kita rasakan, kita bayangkan hidup ini paling berapa? Kita katakan bahwa hidup ini paling 10 tahun. Kalau dapat bonus 10 tahun, 80 tahun. Setelah itu kalau mau hidup bisa ini hidup, kan bikin repot. Tapi kalau lebih banyak lagi, artinya Pak Tuhan untuk berikan kesempatan untuk hidup di dalam Tuhan, bertobat. Kadang-kadang orang bertanya, Pak, itu dukun kok umumnya panjang-panjang? Jangan lupa, tidak diperpanjang oleh pembantu-pembantunya. Orang yang dukun biasanya dapat dapat ganjaran di mana ada yang dikorbankan. Itu yang menyambung usia dukun, sehingga usianya tambah panjang. Saudara, kalau kita bersama Yesus, jelas moralnya pada surga. Kalau kita bersama Yesus, jelas moralnya pada neraka. Ya. Ciri khas pekerjaan iblis adalah ketika tidak ada Tuhan dalam diri seorang, maunya marah, maunya memaki, ya, sombong, tinggi hati. Kenapa? Dalam dia tidak ada Tuhan. Kalau di dalam dirinya sudah ada Tuhan, menyadari bahwa Tuhan ada dalam dirinya dan dirinya bisa nanti yang memegang firman Tuhan, maka sudah tidak ada lagi marah, dengki, iri, sombong, membunuh dari orang lain. Sudah bahkan mungkin pacar kalau seperti apa. Kalau kita baca dalam surat Al-Qur'an 19:21 mengenai perbuatan daging, jelas sekali. Di situ dijelaskan perbuatan daging apa saja. Juga dalam Efesus 5 ayat 5 juga dijelaskan perilaku yang tidak punya tempat dalam surga. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 60, perilaku yang tidak punya tempat dalam surga. Apalagi kalau dari Wahyu pasal 28. Banyak perilaku yang jelas tidak punya tempat dalam surga, tetapi ternyata masih dilakukan. Contoh, masih beberapa kali saya lihat orang Muslim marah. Pertanyaannya, boleh marah tadi? Boleh. Jadi jangan berbuat dosa. Kembali ke kita. Keberadaan Tuhan Yesus dalam diri orang yang terus-menerus akan membuat orang itu bersih dari buah kegelapan. Karena tidak mungkin ada kegelapan sepanjang ada perang. Sebaliknya ketika seorang berada di pada buah kegelapan, maka Tuhan tidak mungkin berkenan di dalam. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu kudus, sehingga Tuhan berkata kita sebagai anak kudus adanya. Siapa yang di situ? Ini adalah pemerintahan. Pada mulai Tuhan menciptakan mereka pemerintahan, tetapi untuk mereka Lucifer memberontak kepada Tuhan yang berakibat Tuhan membuang Lucifer dari hadirannya. Maka jadilah
Ya, ini dalamnya Yeskiel 28 ayat 19. Kemudian Iblis telah mengatur pengikutnya. Dia punya organisasi, punya hierarki dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Sehingga Iblis memiliki tingkatan-tingkatan bawahnya, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia gelap, dan roh-roh jahat di dalam. Roh jahat juga disebut sebagai roh halus. Makhluk Matius pasal 17 ayat 18, Lukas 10 pasal 7 ayat 18. Iblis juga tampil sebagai setan dalam penyamaran sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Iblis memiliki tujuan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya adalah, kapan Iblis menguasai manusia? Yang pertama, ketika dia tidak lagi percaya pada firman Tuhan. Itu adalah gerakan Iblis kepada anak-anak Tuhan. Ketika dia sudah tidak percaya kepada firman Tuhan, maka dia sudah dikuasai oleh Iblis. Dalam Lukas pasal 8 ayat 12. Kemudian yang kedua, ketika melanggar susila. Maka itu dia sudah dikuasai oleh kuasa gelap dan kuasa iblis. Kemudian ketika terlibat dengan okultisme, terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan, terlibat dengan permainan sihir, kuda lumping misalnya, kemudian ramalan-ramalan, uang sihir segala macam, kemudian masuk pergi ke kuburan-kuburan, itu berdoa, minta berkah di kuburan-kuburan, untuk gunung kami, minta kesugihan segala macam. Itu adalah salah satu contoh kecil mengenai okultisme. Tentang kekuatan diri, tentang keadaan itu Anda bisa. Kalau kita usir setan sedang keluar, bukan karena kita mengeluarkan, tapi otoritas. Kemudian harus dilakukan dari kapal ini jaringan, lepaskan dari kemudian memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, membaca firman Tuhan siang dan malam, dan jangan lupa doa dan dari doa. Kenapa berdoa? Karena firman Tuhan berkata bahwa ada beberapa jenis setan yang bisa dikeluarkan hanya dengan doa dan puasa. Ini pernah kami alami waktu itu. Setan Tuhan dari mana? Puasa dulu. Kemudian yang harus bersedia menegur hari dan sedikit catatan pengetahuan spiritual. Kadang-kadang wujud fisiknya adalah tetap berada dalam cahaya lampu. Kita akan melihat cahaya lampu. Kuda lumping atau kuda kepang. Ini di daerah Jawa banyak sekali orang-orang yang suka. Suatu ketika benar ketika ada kuda lumping, sudah waktunya serupan. Kakak saya dalam Yesus minta kepada setannya sampai menyelarkan setannya nggak mau keadaan rumah. Akhirnya di ruangan anak, Bapak, Ibu, kalau yang berdiri, tolong jangan mengganggu kami. Keluar, kakak saya keluar, baru. Artinya kita punya otoritas untuk musuh setan. Kita punya otoritas untuk mengendalikan setan. Jangan masuk dulu. Kemudian kukur yang bisa menulis sendiri. Meja kursi pisau bisa sendiri tanpa ada yang mengeluarkan. Kemudian wujud suara, kalau itu berbicara, kalau manusia berbicara itu tidak sadar